bukan. Mana ini? Bukan. Nah ini kan kita kalau misalkan yang baseline-nya kan pakai hip leaching yang ini dulu ya. Hip leaching yang mana ya? Yang hip leaching pakai amonium sulfat ya, amonium sulfat. Hip leaching amonium sulfat itu jadi baseline ya. Ya. Karena yang di China itu dia ion absorpsi ya, tipe tipe apa? Tipe material rare earth-nya. Dia pakai heap leaching. Kita juga sebenarnya yang dikerjakan oleh institusi lain itu ya, saya lupa institusinya mana. Cuman dia kalau nggak salah yang masuk Main ID deh. Main ID kan holdingnya perusahaan-perusahaan tambang BUMN deh. Betul. Nah itu tuh kalau nggak salah dia, saya dapat informasi dari orang ESDM yang PSDMBP yang masuk jadi tim sana juga. Dia menggunakan tadi heap leaching karena asumsinya adalah dia ion absorpsi ya ininya. Ion absorpsi. Jadi kita memang perlu juga melakukan yang heap leaching dengan amonium sulfat. Mana sih? Asal nggak ketemu-ketemu. Nah ini nih, yang ini nih. Ya, Oke. pakai amonium sulfat. Ya, pakai ini. Nah, cuman rasanya kalau ini kan karena pakai kolom 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 ya, pakai kolom kolom leaching ya, bukan pakai yang heap leaching yang pakai tumpukan materialnya kemudian disiram, bukan yang itu ya. Sehingga kalau misalkan yang di kolom memang dia, saya tuh tanya bagaimana, apakah wajib ditambahkan? Nah ini saya belum tanya, belum beres dulu ya, berarti nanyanya. Apa wajib ditambahkan? Nah ini juga dia kritisi ya. Kan awalnya dari situ teh, sebentar, anti gravitinya yang di satu lagi mana anti gravity? Ini anti gravity yang mana nih? IDE ya, anti gravity yang ininya belum. Anti gravity. Kan tahapannya seperti ini. Udah. Jadi terbayang nggak? Jadi ada kolom kayak macam kolom kromatografi gitu. Ya kolom kolom absorber lah gitu ya. Cuman packing kolomnya diganti dengan matriks ini sampel. Hmm. Terus dialiri dengan amonium sulfat seperti itu. Ya, seperti itu ininya gambarannya. Bentar, ini ya. Nah, ini kalau dia dari sini kan, ya, prosesnya tuh seperti ini, ya. Tapi kan kita nggak mungkin pakai pakai asam ascorbat kan, asam ascorbat kan mahal ya. Kalau pakai vitamin C mahal. Jadi eh, pilihannya adalah ya kalau yang dari heap leaching yang dari China itu dia sistemnya di sini ya, pakai aluminium sulfat di sini tuh ya, aluminium sulfat, garam netral, kemudian nanti dilalukan ke kolom kolom heap leaching ya, kolom leaching bukan kolom heap leaching, kolom leaching gitu ya, sehingga itu akan seperti apa namanya, seperti heap leaching lah ya. Ya sebenarnya agak beda sih ya, tapi akan mirip gitu ya, karena dia dilalukan ya, begitu. Jadi variabelnya adalah, cuman kalau hip pakai kolom leaching rasanya mungkin perlu pump ya, makanya saya tanya nih di sini nih. Pump nggak perlu, pump cuman pelet hip leach, jangan jaga eh eh oke, neurotox. Oh gitu ya. 2A ya. Kategori 2A ya, baru tahu saya. eh Apakah pump hanya digunakan ketika
eh, menggunakan menggunakan kolom kolom leaching. leaching. Nggak perlu. Nggak perlu. Oh, tangki Tangki agitasi ya? agitasi ya? Nggak wajib Nggak wajib tergantung mode tergantung mode reaktor. Oh, reaktornya tergantung reaktor Tergantung ya reaktor katanya ya ya? katanya ya. Sebentar. Sebentar. Kalau heap Kalau heap leaching, leaching, ya. ya. Kalau misalkan Kalau pakai misalkan kolom, dia memang dia pakai memang pump pakai ya. pump ya. Kan Kan tujuannya cuma tujuannya untuk cuma menjaga untuk ukuran menjaga peletnya ukuran tidak peletnya terlalu tidak ini ya. terlalu ini ya. Tidak Tidak terlalu terlalu eh jadi nggak terlalu padat ya matriksnya. Kalau terlalu padat jadinya dia nggak ini ya, nggak apa, nggak baik ya. Cuman di sini sebenarnya dia atau kita kalau menurut Adel gimana Del? Kalau ini kan repot ya, karena kalau di sana pakainya memang eh, metodenya pakai pakai apa namanya, pakai heap leaching gitu ya, cuman disiram aja gitu ya. Sehingga pendekatan yang ininya adalah dengan kolom ya, kolom dengan kolom. Cuman ketika Cuman ketika menggunakan kolom, menggunakan kolom, ketika ketika particle size-nya partikel terlalu size halus, halus, maka maka lama-kelamaan dia akan lama-kelamaan dia akan memadat ya. memadat ya. Ketika memadat Ketika berarti memadat nanti berarti cairan nanti akan susah cairan akan lewat gitu. Sehingga diperlukan eh, pump untuk pump untuk aglomerasi aglomerasi pelet ya, supaya ukurannya nggak terlalu kompak gitu. Oke. Berarti Pak, kalau kolomnya sendiri udah ada di lab Pak? Pakai kolom Pakai kolom kromatografi aja, kromatografi pakai aja. kolom Oh, yang kolom kromatografi. ya, pakai Ya, kolom pakai mana ya? kolom mana ini? Kolomnya mana ini? Kolomnya mana ini? Kok nggak bisa Nggak digeser bisa ini? digeser ini. Ini Ini. ya kolom Ya kolom 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 gerak kromatografi kromatografi gravitasi. gravitasi. Nah, macam Nah, macam gini, gini, macam gini, gini, gini aja gini aja kolomnya. kolomnya. Cuman kalau Cuman misalkan kalau pakai yang misalkan pakai yang sistem ini, ini, ya, karena ya kalau di karena sini kan kalau di dia sini airnya dia makanya makanya di anti gravity yang satu yang lagi, satu lagi, yang di sini dia dia menyarankan menyarankan pakai pakai skemanya adalah skemanya adalah skemanya 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 mana tadi? skemanya mana Ada, tadi? Ada bukan ini. bukan ini. Nah, ini nih. Jadi pakai aglomerasi drum. Merasi drum. Kayaknya dikocok Ini kali ya. kali ya. Karena ini yang Karena belum ini ini ya, yang belum 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 ini, saya saya belum saya belum saya apa kritisi pakai kritisi pakai cloud ya. cloud ya. Yang ini. Yang ini. Ini kan dia Ini udah kan dia pakai udah pakai power scientist power ya. scientist. Iya. Iya. Kalau yang di sini Kalau di katanya sini katanya tidak perlu tidak fungsi perlu pump, fungsi pump, hanya untuk hanya untuk ini ini jaga ukuran jaga pelet, ukuran pelet. cegah oke, Oke. jaga konduktivitas. Tangki agitasi nggak ada struktur pelet atau tumpukan sama sekali. Berarti yang ini mah jadi diagitasi ya Agitasi ya. kelihatannya. Coba saya lihat ya di Saya lihat ya sini. di sini. Pakai Pakai apa sistemnya? sistemnya? Coba Coba eh, saya bingung ya. saya bingung. Ya sudah Ya kalau sudah gitu kalau gitu coba coba eh, update update eh, kalau gitu gitu. buatkan Buatkan laporan laporan yang yang meringkas meringkas proses proses pemis leaching leaching eh, sampel sampel laterit laterit sampel sampel laterit laterit apa sih? Halangan ini buat laporan yang meringkas laporan yang proses yang rekomendasikan murah minim
dampak lingkungan dan efektif dalam bleaching RE. Coba bingung nih. Sistemnya apakah pakai heat bleaching atau kalau ini kan katanya di sini ya, dia diputar-putar ya, tangki agitasi ya. Jadi kayak dipocok-pocok gitu ya. Kalau gitu. Bukan biasa aja kan ya, Pak? Iya, bisa di beker gelas kalau gitu mah ya. Iya, kalau ngaduk biasa. Tinggal di beker gelas aja di apa namanya, udah itu di agitasi aja, digoyang-goyang gitu. Kan kalau di SP ada ya. Kalau di SP ada itunya si shakernya ya. Kalau di Jatinangor ada nggak ya shakernya? Ada sih di Visip ya adanya. Jadi kalau di sini kan sistemnya pakai poliakrilamid dulu ya, deal di sini nih. Ya. Di sini pakai akrilamid dulu. Kemudian kalau yang standarnya kan pakai amonium sulfat ya. Kemudian udah itu aja. Amonium sulfat tentunya itu jadi baseline-nya ya. Nah, yang kita ingin coba kan adalah asam sitrat plus reduksi. Nah, reduksinya ini yang jadi masih belum di ini. Tapi kalau dari hasil sini, yang cloud sini, ya, dia rekomendasinya adalah menggunakan natrium metabisulfit, ya, metabisulfit, menggunakan metabisulfit di sini, ya, menggunakan metabisulfit yang direkomendasikan, dan dibandingkan dengan ini. Jadi malah gula tadi kan bicaranya gula ya. Gula tuh nggak direkomendasikan di sini karena dia butuh suhu yang lebih apa gitu ya tadi. Mana ya di sini? Gula efektif untuk ini nih pada suhu ambien ya. Kinetikanya lambat ya, butuh panas gitu. Jadi nggak efektif kalau di suhu ruang gitu. Ya. Nggak efektif kalau di suhu ruang. Efektifnya kalau kita dipanaskan. Tapi kan kalau ada panas berarti nanti ada cost energi lagi gitu ya. Jadinya jadi pilihannya adalah metabisulfit pengganti. Lah ini apa? Oh, keluar di sini ya. Oh, ini malah munculnya di sini di artefak sini. Ringkasannya bentuknya begini ya, berubah sekarang, bukan MD-nya. Ada beginian sekarang. Kok pakai ini ya? Pakai langkah 1 fraksi Re air absorpsi ionik. Ada magnesium sulfat ya? Garam netral. Ringkasan rute terpilih. Oh, kita kan belum tahu ya. Dia sebenarnya mineralnya apa gitu ya? Matriksnya apa ya? Apakah ion absorpsi ya? Atau dia geotit ya? Kalau geotit maka pakai ini. Ini nih. Mode reaktornya tangki agitasi tertutup. Dikocok-kocok aja nih mah. Bukan tumpukan. Sampai kinetika lapangan terbentuk experimental column. Gitu. Jadi ini kita kan belum tahu juga sebenarnya apakah dia ini apakah jadi pakai magnesium sulfat malah nih. Sama ini nih. Cuma nanti ini tuh agak repot juga dia. Karena nanti terbentuk SOX di sini. Ya itu makanya SOX-nya itu harus di ruang asam kan nanti. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan dia sistemnya tertutup ya, SOX-nya itu bisa di feeding lagi di ujung.
dikasih ke NaOH. Ya jadinya kan ini ya. Atau dikasih ke magnesium hidroksida gitu ya. Jadinya magnesium sulfat lagi jadi begitu. Nah, ini nggak pakai ini karena lebih bahaya ya di tionet. Jadi kita bisa pakai. Jadi ini masih menjawab juga ya untuk menjawab apakah dia tipenya ion absorpsi ya atau geotit ya. Cuman kalau di sini sebenarnya ada 3 dong ya di sini. Sebenarnya baseline-nya kan ini ya, amonium sulfat yang dipakai di Cina nih. Ya untuk ion absorpsi. Ya, tapi ini bisa juga sih di apa namanya dilakukan ya. Jadi ini magnesium sulfat sama ini nih 3 ini gitu. Ya. Karena kerjaannya kan rasanya lebih ringan ya dikocok-kocokin mah. Nggak kayak CO2 nggak carbon capture ya. Panas-panasan ya. Berarti mah buat pengerjaannya ini Pak di analitik Pak. Di analitik. Oh, di analitik. Kalau lihat dari sini sih dia dikocok-kocok aja ya. Sebenarnya bisa aja nggak harus tertutup ya karena kan di ruang asam ya. Kalau ini. Jadi bisa di ruang asam gitu. Jadi aman gitu ya. Jadi nanti tinggal dikocok-kocok aja. Cuman memang nanti ada apa istilahnya ya? Rasionya gitu ya. Rasio dari sama berapa lamanya itu ya pertanyaannya ya. Tapi kalau misalkan kolom kolom leaching kan sebenarnya tinggal nunggu dia lewat aja kan ya. Iya. Nah, kalau yang versi ini dia perlu disaring memang. Ya, pakai magnesium sulfat. Ada yang pakai ini. Ada yang pakai ini nih. Gitu. Metodenya beda-beda sih ini. Berarti kalau yang ion dia kalau misalkan hasilnya lebih bagus ini ya berarti dia memang tipenya adalah ion absorpsi. Ya absorpsi ionik ini tipe apa namanya? Tipe materialnya. Tapi kalau misalkan dia lebih bagus ini berarti dia memang sifatnya adalah geotit ya. Di sini. Ya, jadi sebenarnya ada 3 yang perlu dilakukan. Nah, ini mah belum pakai desain eksperimen yang semacam faktorial dulu, ini mah pakai ANOVA dulu aja. Tapi dengan karena 3 yang membandingkan 3 hal yang berbeda. Membandingkan 3 hal yang berbeda. Kemudian nanti dianalisis mana yang bagus gitu. Paling aplikasinya 3, jadi totalnya ada 9 percobaan. Gitu kan bisa sambil paralel ini mah ya. Ada misalkan ada 9 beker gelas gitu ya. Dikocok-kocok udah beres. Beker gelas cuman kocok-kocoknya apakah mau pakai stirrer aja gitu ya? Ya, stirrer aja gitu ya. Meskipun tidak dan belum ini ya. Ya pakai stirrer aja lah, pakai stirrer. Cuman stirrernya adanya di SP yang banyak ya. Di analitik nggak ada Pak? Nggak ada sebanyak itu. Kalau ke SP kan jauh ya. Kalau sebenarnya oke aja sih Pak. lebih tahu juga kan Pak lapangan SP. Analitik kan saya mah jarang ya Pak. Iya. Atau mau ntar coba saya pertimbangin Pak. Di SP aja Pak. Boleh sih Pak di SP juga. Iya karena yang apa yang multi itu kan kita punya yang multi heating apa stir magnetic stir ya. Stirnya itu ada 9 kan? Oh, yang dipakai awal ya Pak? Iya. Awal pakai itu ya? Yang ada di ruang asam kan ya Pak? Iya ada 6 kalau nggak ada banyak. Iya ada banyak. Iya ada banyak. Nah yang itu. Dan itu juga kan sebenarnya pemanasnya juga nggak bisa sampai panas-panas sekali dia. Iya betul. Jadi rasanya dia di situ sih. Cuman sampelnya memang ada di lab analitik.
Mm-mm. Nah, cuman memang ini sampelnya magnesium sulfat. Kita nggak tahu nih ada di analitik apa nggak nih magnesium sulfat. Amonium sulfat juga kita nggak tahu ya ada apa tidak gitu ya. Asam sitrat mah ada. Natrium metabisulfit rasanya ada ya, bisa buat praktikum kan ya? Iya, iya gitu. Kalau ini Pak buat target unsur yang mau Oh, di leaching apa Pak? itu mah kita mau leaching dulu semua, ya. Oh, leaching semua dulu. Leaching semua. Jadi intinya gini, kita ingin tahu seberapa efektif metodenya untuk meleaching semua ini kayak mirip novel loh, mirip novel, Oh, oke. mirip novel. Tapi kalau novel kan pakai reaktor hidrotermal ya. Iya betul Pak. Nah ini mah udah mau atmospheric pressure ya. Jadi kondisi ruangan, udah mau kondisi ruang, nggak dipanaskan lagi. Hmm, iya betul. Ya kayak ini aja kayak nyeduh teh tapi pakai air dingin gitu doang. Oke Pak. Berarti saya sampai di bagian awal aja berarti ya Pak. Dari sini aja sampai sini, sampai sini, Sampai situ aja beres. sampai sini. Nah, cuman kan nanti setelah dapat ini kan awal-awalan itu 9 percobaan ya untuk Betul Pak. melihat mana hasil yang paling bagus. Nah, untuk melihat mana yang paling bagus ya di sini. Yang ini asam sitrat sama natrium metabisulfit, kemudian amonium sulfat sebagai baseline-nya sama magnesium. Nah, ini magnesium sulfat. Ya nanti dibandingkan, ini dibandingkan mana yang paling bagus nih. Ketiga ini dan ini. Kalau ini dua bagus, berarti itu menjawab bahwa tipe tipe mineralnya adalah ion absorpsi ya, absorpsi ionik di sini. Kalau ini lebih bagus, berarti ini cukup menjawab bahwa uh, hasil apa namanya materialnya adalah geotit ya, ada geotitnya, begitu. Ini masih belum tahu kan kita posisinya seperti apa ya, gitu. Oke Pak. Iya. Nah, dari situ baru nanti yang paling bagus mana nih? Itu baru yang dioptimasi nanti. Kan seperti halnya eh ini apa namanya konsentrasinya gitu ya. Konsentrasinya. Apanya lagi ya? Kalau ini sih jelas ada dua ya. Asam sitrat sama ini. Kalau ini apa lagi ya? Hmm, apa lagi nih yang perlu di kalau cuman nih kan kita buat tetap adalah si apa namanya? Si sampelnya dibuat tetap. Oh, rasionya ya rasio cairannya ya, jumlah cairannya ya. Iya, jumlah cairannya yang digunakan. Jumlah volume cairannya yang digunakan. Hmm. Itu perlu dioptimasi juga ya, perlu dicari tahu ya. Iya, gitu. Gitu Adil. Baik Pak. Sejauh ini nangkep sih Pak. Iya. Berarti buat ngerjain sendiri tadi dengarnya di Senin ya Pak? Oh, Di Senin sebenarnya buat. kalau zatnya udah nyampe, udah Oh, ada semua. oh belum. Oh iya betul betul. PAM kan nggak jadi beli PAM ya. PAM Belum. jadi saya belum jadi check out juga. Nah, ini perlu dikonfirmasi dulu nih saya ke lab analitik apakah ada magnesium sulfat mungkin ada ya, mungkin ada. Kalau dulu yang di SP itu nggak ada magnesium sulfat ya, Adil ya? Kalau di SP sendiri Dulu kurang tahu banyak sih dulu Pak kan buat ada bahan atau enggak di SP karena ngelihatnya cuman beberapa doang yang sering-sering kepake doang yang ada kayak H2SO4 yang oh, familiar aja. yang zaman dulu saya suruh inventarisasi loh yang ini, yang zat-zat terbengkalai. Nggak ada ya? MgSO4. Nggak ada Kayaknya ya? nggak ada yang Nggak ada ya? magnesium sih Pak. Nggak ada magnesium. Nggak ada ya? Kalau amonium sulfat saya juga nggak tahu ya apakah ada apa tidak di lab analitik ya. Kalau metabisulfit sih biasanya ada nih. Nah, ini perlu dipastikan dulu tiga ini nih. Nah, kalau udah ini baru bisa bisa dilakukan tuh nanti. Ya cuman di sana ya di SP jadinya. Di SP. Oke oke Gitu. aja sih Pak di SP. Ya. Masih ketemu awop kan ada awop ya. Iya. Masih rame dah Pak. Masih ramai ya. Iya, banyak yang belum lulus ya.
Kalau ini mah nanti Cheryl yang kerjakan yang bagian sini. Oh, sampai habis, Pak. Iya. Kan Adil mah kan di ininya apa sambil nunggu kerja juga kan ya. Nah, Walah. jadi ya juga kemarin dari Bu Santi katanya 3 bulan aja ininya waktunya. Nah, 3 bulan. Kalau Teh Cheryl tuh sama pas angkatan atau Enggak, Cheryl mah baru angkatan 2002 berapa? 23 dia mah Cheryl mah. oh 23. Udah 3. Cheryl mah. Iya, baru masuk TA dia. Cheryl. Oh, baru masuk deh, Pak. Iya, gitu. Satu asli. Ini nih, kalau berhasil ya nggak tahu ya. Maksudnya bisa dapat LTJ ya. LTJ itu kan tadi lihat nih, yang ini yang gambarannya ya. Gambarannya mana? Hilang. Yang di sini nih. Nah, harganya tuh kalau yang paling banyak tuh dia ini lanthanum, paling banyak lanthanum konsentrasinya sama serium. Cuman harganya murah. Harganya murah juga. Yang lumayan harganya tuh neodymium. Konsentrasinya gede, harganya lumayan neodymium. Praseodymium juga lumayan ya. Yang lebih mahal lagi ini nih. Dysprosium sama terbium ya. Cuma jumlahnya sayangnya sedikit di sini. Tapi bisa dipisahkan sih sebenarnya. Terbium 11. Yang paling mahal tuh ini lutetium mahal. Sama terbium mahal. Cuman 11% di sini sayangnya. Gadolinium lebih murah ya gadolinium. Yang mantap tuh terbium ternyata ya harganya. Tapi emang secara pemisahan juga belum ada metode yang benar-benar bisa misahin semua unsurnya ya, Pak? Belum. Iya. Saya sih ini terpikirkannya kalau pakai sebenarnya Pak Uji mengembangkannya dengan emulsion liquid membrane ya. Cuman kalau saya sendiri sih emulsion liquid membrane susah untuk di scale up ya. Saya berpikirnya pakai sistem mikrofluidik, jadi ekstraksinya pakai mikrofluidik. Mikrofluidik apa namanya? Mikrofluidik extraction. Nah, jadi dia ekstraksinya pakai sistem mikrofluidik macam gini. Tapi kan dia reservoirnya ini ya reservoirnya suntikan. Tapi kan kita bisa ganti reservoir yang bisa continuous gitu feedingnya. Nah, jadi dia sebenarnya bisa bikin paralel gitu banyak sehingga bisa ngejar kapasitas produksi yang tinggi gitu. Tentunya sistemnya nggak gini ya. Kita pakai peristaltik pump. Kalau pakai peristaltik pump itu selama ada cairannya bisa terus-terusan gitu. Gitu. Kalau pakai ini, jadi ekstraksi cair-cair tapi kan biasanya dikocok gitu ya, dikocok. Kalau ekstraksi. Nah, ini kocoknya pakai namanya chip herringbone. Jadi dia ada turbulensi nanti di sini nih, pengocokan di sini. Gitu. Nah, kita bisa pakai sistem yang, ini terjadi turbulensi kan sehingga terjadi pengocokan di situ ya. Cuman sistemnya kecil sehingga luas permukaannya tinggi, sehingga transformasanya harapannya lebih baik gitu. Ya kalau misalkan kita pakai yang ini. Nah, ini anak S1 yang ada aja yang mau ngerjakan untuk pemisahan yang logam apa ya? Nikel, mangan, kobalt ya. Itu dengan ini. Tapi yang LTJ juga dijanjiin dah. Ya bisa lah. Kita lihat. Seperti itu dia. Ya. Tapi kan ada sampai sini aja. Siapa? Sampai sini aja. Di sini aja. Kita lihat nanti perkembangannya gimana gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini aman sih, Pak. Berarti tinggal nunggu procurement bahan aja ya, Pak. Bahan dan alat kalau dibutuhkan. Iya, alatnya soalnya kalau di Jatinangor setirnya terbatas ya. Kalau alat kolomnya di Nggak jadi pakai kolom. Pakai beker gelas aja. Pakai beker gelas aja yang tadi. Iya, karena
kalau misalkan pakai kolom dia akan repot deh ininya. Kalau mampet ya, jadi harus pakai pump. Oh, yang ngeluarinnya ya. Mm-mm. Tapi ya tadi kan katanya ada isu di ini ya, pump itu nggak isu di mana? Ada isu juga ya? Bukan di sini ya? Saya lupa tadi di sini kah? Nah ini ada isu pump. Pump nggak ada di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Oh langsung di ini ya ada estimasi LCA-nya ya? Lengkap itu. Iya. Tindas. Oh bagus katanya nih ya referensi lebih rendah. Tidak nggak pakai ini. eh, s- Bagus tapi belum 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 tahu ya kalau misalkan di biji Mamuju ya. Terus metabisulfit juga harganya lebih murah. Kemudian LC50-nya lebih tinggi, berarti dia nggak terlalu toksisitasnya lebih rendah gitu ya. Ya, dia reduktor di industri bagus katanya. Oh, heat bleachingnya ditunda katanya. Nah, pump pengikat pelet tidak diperlukan, tidak ada struktur pelet tumpukan sama sekali kalau pakai agitasi tertutup gitu. Ya, oh udah enak ya sekarang sih apa cloud-nya pinter ini bikin beginian. Padahal ini Iya. MD, Pak. Kenapa? Formatnya ini MD, Pak. MD ini formatnya. Udah Tap- bagus gini, Pak, MD. Ya, tapi ini loh, sebelumnya sebelumnya nggak keluar beginian nih, baru hari ini keluar beginian, Oh, kan kalau baru MD hari. mah biasa tulisan tulisan biasa doang kan harusnya Iya, MD. iya, betul, Ini udah tabel. iya. Cuman saya nggak tahu nih, eh dia itu bisa berwarna-warni gini kan? Ada ininya juga nih, ada warna ginian ini. Kayak coba dilihat isinya apa? Enggak, HTML, Oh, HTML dia, bukan MD, HTML dia. Nggak tahu sejak kapan ini, sejak hari ini sih dia keluar tiba-tiba gini. baru BTS. Ya ini kan, ya harga, ya ini lah, ya. Ya jadi pakai tangki ya, tangki. Integrasi penuh IPAL 2 tahap gitu. Saya soalnya mintanya ini murah, minimum dampak lingkungan, satu lagi efek optimal gitu. Oh, Oh, bagus, green efektif. chemistry sekali. Minta ini pokoknya minta yang paling bagus deh. Udah mah irit, bagus, nggak merusak lingkungan gitu. Jadi saya pakai anti gravity dulu di sini ngumpulin ininya. Ternyata anti gravity masih banyak ininya juga sih apa? Ada halusinasinya juga ya. Nah, di sini saya pakai pakai apa namanya? Coscientist ya. Pakai coscientist ininya, skemanya. Nah, ini pakai coscientist. Jadi kalau coscientist mah lebih dia punya workflow-nya lebih oke gitu ya. Workflow-nya coscientist tuh dia ada nih multi agent, dia agentnya tuh ada eh, hasilin ini terus kemudian refleksi. Nah, ini nih, ininya seperti itu. Ini tuh co-scientist itu dikembangkan oleh Google, cuman belum dirilis ya. Baru ada yang co-scientist ya. Co-scientist dikembangkan oleh Google, tapi belum rilis sampai sekarang. Maksudnya belum dibuka ke publik ya. Co-scientist. Tapi dia yang mau adopsi co-scientist, GitHub-nya udah ada. Nah, ini nih. Ini. Tapi belum rilis-rilis ini dia. Sampai sekarang belum rilis-rilis.
gitu. Gitu. Ini bagus Pak. Apanya? Apanya? Belum rilis. Yang saya pakai itu adopsi metodenya aja. Oh, Si ada. Cloud suruh tadinya saya minta Cloud untuk ini, untuk mimicking ini. Karena kalau pakai ini pakai API lain jadi ada biaya tambahan, saya nggak mau kan. Jadi saya minta gimana caranya nggak pakai API tambahan lagi supaya pakai yang udah ada aja gitu. Dia akhirnya ngadopsi ini aja, adaptasi workflow-nya aja gitu. Makanya hasilnya lebih kritis gitu. Lebih nggak cuman satu aja gitu, tapi ada beberapa agent yang menilai gitu. Sebenarnya bisa juga sih sebenarnya pakai buzz ya, pakai buzz. Cuman kalau buzz nanti berantem itu ngabisin token juga. Pakai buzz yang agentic gitu. Oke, sip. Udah malam ternyata ya. Ngomong Oke Pak. jam 10 ya. Oke, makasih Selis, Siap. Sasha sama Novel sama Adil ya. Ya, makasih.